Halo, bertemu kembali di channel Meja Gita. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Candi Borobudur dan nama asalnya. Sebelum lanjut pada topik pembahasan, alangkah baiknya subscribe dan like ya video ini. Siapa yang tidak mengenal Candi Borobudur? Ya, Candi Buddha termegah di Indonesia. Ini memiliki gaya arsitektur yang menakjubkan. Lantas, bagaimana sejarah Candi Borobudur? Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9, yang mana saat itu wilayah Magelang dikuasai oleh dinasti Sailendra, yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gunadarma menggambar Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan pada waktu 50-70 tahun kemudian, yang mana konon Gunadarma sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra atau sikap tangan Dharma Cakra Mudra, yakni memutar roda Dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan rana dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu atau rana hawa nafsu, Rupadhatu atau rana berwujud, dan Arupadhatu atau rana tak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Nama Borobudur mempunyai arti Vihara Buddha Ur, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit. Memang saat itu Borobudur terletak di atas bukit. Itulah sejarah singkat Candi Borobudur sebelum pembangunannya. Namun, setelahnya Borobudur juga menjadi saksi bagi sejarah Indonesia lainnya. Setelah masuknya pengaruh Islam ke Indonesia pada abad ke-15, membuat Candi Borobudur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah ke agama Islam. Sempat ada beberapa waktu Borobudur terabaikan, serta beberapa kali Borobudur semakin terabaikan saat terjadi letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan terkubur oleh abu vulkanik. Dalam sejarah singkat Candi Borobudur di masa kolonial Belanda, yakni tepatnya pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles berhasil mengungkap kebenaran Candi Borobudur. Raffles mendapat informasi bahwa ada sebuah bangunan besar yang tertimbun oleh abu vulkanik di Jawa. Nama asli Borobudur dari berbagai sumber. Pada tahun 1814, Raffles berhasil mengungkap keberadaan Candi Borobudur. Raffles mendapat informasi bahwa ada bangunan besar yang tertimbun abu vulkanik di Jawa.
Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur. Akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang memungkinkan merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365 yang tertulis dengan nama Borobudur. Raffles menyebutkan nama Bore merupakan desa Bore yang terdekat dengan kuil, sedangkan Budur merupakan istilah Buddha dalam bahasa Jawa kuno yang berkaitan dengan istilah Buddha. Namun, arkeolog lain menganggap bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung. Candi Borobudur memiliki tinggi yang mencapai 42 meter. Namun, saat ditemukan dan hingga kini tingginya adalah 34,5 meter saja. Ada tingkatan yang memang terkubur dan dibiarkan terkubur karena alasan menguatkan pondasi candi. Dan yang kedua adalah karena tingkatan terbawah memiliki gambar panel hubungan suami istri. Pada tahun 1900 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah menjaga kelestarian Borobudur dan memulihkan dengan proses pemugaran yang segera dilakukan. Proses pemugaran Candi Borobudur dilakukan pada kurun waktu 1907 sampai 1911 Masehi. Akhir tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta kerjasama pemugaran berskala internasional. Hingga pada tahun 1975 sampai 1982 bersama UNESCO, Candi Borobudur direnovasi kembali. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur masuk ke dalam situs warisan dunia atau World Heritage. Sekian dulu review dari channel kami. Terima kasih telah menonton review kami sampai selesai. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan ya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.